الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Kajian terakhir kita yang mana sampai kepada nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan daripada wudu, arba'atu asya, ada 4 perkara. Yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas. Yang terakhir kita bahas yang kedua yaitu zawalul aqli, hilangnya akal, itu termasuk di antara daripada kategori yang membatalkan daripada wudu. Illa, ini ada pengecualian, yang mana naum illa nauma qa'ilin mumakkinin maq'adahu min al-ard, kecuali tidur yang mana pantatnya itu tertutup seperti kita duduk bersila seperti ini. Ini tidak termasuk kategori yang membatalkan daripada wudu di dalam pandangan mazhab kita itu Syafi'i. Jadi kalau kita tidur dalam posisi ini, biar kata orang mendengkur sekalipun, nyenyak sekalipun, pulas sekalipun, maka itu tidak membatalkan daripada wudu. Tetapi kalau sudah berubah daripada posisinya, terangkat dari pantatnya atau terbuka daripada pantatnya, dia bersender sampai terbuka daripada, ini sudah batal daripada wudunya. Kalau dia tidur seperti itu. Tapi kalau kita tidur seperti ini, tidak berubah sampai kita terbangun, maka itu tidak membatalkan daripada wudu. Nah, contoh seperti sholat Jumat itu kan banyak tuh. Kalau udah sholat Jumat kan banyak yang tidur tuh. Jadi pas iqamah dibangun langsung, tidak bangun, karena sholatnya tidak batal. Wudunya tidak batal. Dia boleh langsung untuk mengerjakan daripada sholat. Nah, ini yang kedua, termasuk kategori membatalkan daripada wudu. Yang ketiga, as-sadis iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabirain ajnabiyyin min ghairi ha'il, bertemunya kulit antara laki-laki dengan wanita yang sudah besar, yang sudah dewasa, yang mana antara laki dengan wanita ini bukan mahram, orang lain, min ghairi ha'il, tanpa ada alas, kulit dengan kulit langsung. Berbeda kalau begini, kulit dia yang mana terhalang daripada pakaian, terhalang daripada kain. Nah, ini tidak termasuk kategori. Jadi apabila laki-laki yang sudah dewasa, yang mana bertemu kulitnya
antara laki-laki dengan wanita dewasa bukan orang lain yang bukan mahram bertemu langsung dengan kulit tanpa alas. Ini termasuk daripada kategori yang membatalkan daripada wudu. Maka kita harus tahu siapa mahram kita. Siapa mahram? Ada mahram yang mana dikarenakan nasab. Dikarenakan nasab. Ini tidak batal. Ada juga mahram yang mana dikarenakan pernikahan. Ini juga tidak batal. Ada mahram dikarenakan sesusuan. Ini harus kita ketahui. Dengan kita mengetahui, berarti selain daripada ini bukan mahram itu. Kalau mahram karena nasab, siapa? Mak bapak itu. Biar gampang ni kita dia kalau laki-laki gitu. Kita laki-laki. Mahram kita yang mana nasab ni? Siapa? Mak kita, nenek kita, sampai ke atas tu. Orang punya nenek moyang kita. Tak tahu. Lalu siapa lagi? Saudara daripada ibu kita. Adik-beradik kita kan? Adik perempuan kita. Lalu saudara daripada ibu kita, bibi-bibi kita dari belah ibu, bibi dari belah bapa, adik-beradik bapa. Lalu keponakan anak saudara kita. Jadi ponakan perempuan anak saudara kita. Ingat tu ya. Ini ponakan langsung, bukan ponakan sepupu. Ini banyak orang yang ini ponakan saya, padahal keponakan sepupu. Jangankan keponakan sepupu aja bukan mahram. Ini harus paham gitu. Sepupu aja bukan mahram. Jadi yang nak cuba-cuba, kita menganggap sepupu itu mahram. Akhirat itu anak daripada sepupu kita anggap keponakan, kita anggap mahram. Bukan mahram. Keponakan yang termasuk kategori mahram adalah keponakan langsung, anak saudara kandung kita. Mau anak saudara seibu, atau anak saudara seayah ayah, atau anak saudara seayah seibu. Misal orang tua kita ni bininya dibuat pelindung ni, yang mana yang satu 5 anak, yang satu 3 anak. Berarti adik-beradik ni berapa ni? 8. Ini 8 orang ni mahram. Antara laki-laki dengan wanita di mahram. Lalu persentuhan tidak batal. Dan anak-anak daripada adik-beradik kita ni, mau yang cuma satu ayat dengan kita, anaknya dia itu adalah mahram kita. Itu adalah mahram kita. Ini yang harus kita tahu. Jadi nenek ni kalau dihitung laki-laki ya, kita laki-laki. Nenek ke atas, lalu mak kita, lalu saudara kandung kita. Saudara kita mau seayah seibu atau cuma seayah aja atau cuma seibu dia. Lalu anak-anak saudara kita. Lalu saudara ayah kita, bibi kita, mau saudara ayah kita seibu ayah atau seayah atau seibu seayah. Begitu juga bibi kita dari belah ibu, mau seayah ayah atau seibu atau seayah seibu. Ini adalah mahram itu. Ini mahram nasab. Dan kalau mahram nasab itu selamanya haram untuk kita nikahi. Kalau udah mahram nasab ni, selamanya haram untuk kita nikahi. Lalu ada mahram yang mana dikarenakan pernikahan. Kalau sesusuan itu sama dengan mahram nasab. Sama dengan mahram nasab. Jadi saudara sesusuan dia itu begitu juga. Pokoknya apa yang menjadi mahram nasab itu mahram sesusuan juga. Lalu mahram pernikahan, karena pernikahan. Siapa? Mertua. Mertua daripada orang tua istri itu mahram. Lalu
istri. Misalkan kita kawin dengan janda, janda ni bawa ekor, bawa anak, ini mahram tak? Dilihat dulu. Tak mutlak harus menjadi mahram. Kalau ada seseorang menikahi janda, belum sempat dia menggauli daripada istri yang janda itu cerai, maka anak daripada mantan istri itu bukan mahramnya, boleh dia menikah dengan anaknya, tapi dengan syarat belum digauli daripada istri itu. Tapi ketika yang mana istri kita yang kita nikahi janda ni, kita nikahi lalu kita gauli, maka anaknya menjadi mahram kita selama-lamanya. Haram untuk kita nikahi selama-lamanya walaupun dah bercerai dengan mak. Walaupun dah bercerai dengan maknya. Jadi anak tiri itu bisa menjadi mahram bagi kita ketika kita sudah menggauli daripada ibunya. Tapi selama belum kita menggauli ibunya, walaupun kita sudah menikahi ibunya, maka itu belum menjadi mahram kita. Kalau sampai bercerai dengan ibunya sebelum kita menggaulinya, ini kita boleh menikahi anak mantan istri itu. Itu diperbolehkan. Tapi sebelum digauli. Tapi kalau sudah digauli, maka anak tiri itu menjadi mahram selama-lamanya bagi itu. Nah, jadi kita kalau misalkan ada anak tiri seseorang, insya-Allah itu jadi mahram. Tak mungkinlah salah tidak menggauli daripada ibunya. Itu mahram. Jadi kalau kita bersentuhan, ni di mau salaman dengan kita, mau cium tangan kita, kita dah memiliki wudhu, kasih. Karena itu tidak membatalkan wudhu itu. Yang bukan mahram itu anak angkat. Anak angkat itu bukan mahram. Jadi walaupun dari bayi itu dia, walaupun dari bayi, bisa jadi mahram anak angkat itu kalau disusukan sama bini kita. Itu jadi mahram kita tu. Kalau disusukan sama istri kita, jadi mahram kita. Tapi kalau tidak disusukan sama istri kita, yang mana itu anak angkat bukan mahram kita. Walaupun dari bayi, ini anak diangkat anak, dipelihara, diasuh, bukan mahram kita. Di mana seorang sahabat Nabi, lupa namanya, seorang sahabat Nabi lupa namanya, itu pernah menikahi daripada Abu Darda. Dengan koreksi kalau salah nanti. Iya, Abu Darda. Abu Darda itu menikahi anak angkatnya dari kecil dipelihara, udah besar dikawini sama dia. Abu Darda. Kenapa? Bukan mahram. Bukan mahram. Dan ketika bukan mahram ada konsekuensi hukum. Sentuhan tangan batal wudhu. Kan kebanyakan daripada orang tua angkat ketika dia bersentuhan tangan dengan anak angkatnya bila ambil ibu ini, karena dia menganggap ibu anak udah macam anak sendiri, jadi dianggap tidak batal wudhu, padahal itu batal daripada wudhu. Maka hati-hati yang punya anak angkatnya, itu bukan mahram. Aurat dia seperti aurat orang lain. Kita kalau melihat wanita orang lain, boleh tak kita melihat auratnya? Tak boleh. Anak angkat itu pun seperti itu, bukan mahram. Lain kalau mahram kita, saudara anak kandung kita atau keponakan kita, dia boleh buka kerudung di depan kita, karena auratnya ketika di depan mahram tidak seluruh tubuhnya, tidak seluruh tubuh. Jadi kalau buka kerudung di depan kita boleh, karena mahram. Maka ini harus kita ketahui. Kenapa? Dengan kita mengetahui ini bukan mahram, ada konsekuensi hukumnya. Oh, ini mahram, ada konsekuensi hukumnya. Oh, kalau mahram boleh begini. Kalau bersentuhan tak batal auratnya segini ya. Tapi kalau bukan mahram, sentuhan batal hukum, kalau itu punya wudhu dan auratnya tidak boleh kita lihat. Kalau kita lihat haram hukumnya. Oke, ini yang punya saudara angkat, anak angkat,
Ini harus diketahui juga. Nanti kalau udah punya buku, misalkan dia mau pamitan, mau sekolah, atau mau kuliah, atau mau kerja. Kalau tak mau ambil buku lagi, bapak ada buku. Dan kita harus memberitahu anak kita. Yang diangkat harus diberitahu. Ini orang tua, jangan sampai dia tahu. Ini salah. Akhirnya tuh anak menganggap yang mana orang tua angkat itu orang tua kandungnya. Ingat loh, dalam waris lagi ada konsekuensi hukumnya lagi. Anak angkat tidak mendapatkan waris. Jadi kalau yang meninggal ini punya saudara kandungnya lebih berhak dibandingkan anak angkatnya. Coba kalau tak beritahu, aku tak ikut dia nanti. Aku pula kau nak ambil auto mak bapak aku. Ini mak bapak aku, dia tak tahu dia anak angkat. Maka harus diberitahu ketika sudah dewasa. Sudah dewasa beritahu dia. Kau ni sama mak dan bapak dia angkat dari kecil. Kau bukan anak dan bapak sama mak. Lalu siapa nak orang tua kau itu tinggal di sini? Beritahu. Jangan sampai tak beritahu. Ketika sudah dewasa, dia harus mengetahui siapa orang tua. Kalau wanita, hati-hati, ini pernah kejadian juga. Orang tua angkat, bapak angkat menikahkan daripada anak angkatnya. Yang mana dia jadi wali, padahal dia tidak berhak untuk menjadi wali. Sekarang apa ke orang tua angkat itu boleh jadi wali anak angkatnya? Tak boleh, kecuali yang mana orang tua kandungnya menyerahkan walinya, mewakilkan kepada bapak angkatnya. Bapak angkatnya boleh menjadi wali, tapi sebagai tawkil, yang mana mewakilkan daripada wali. Aslinya yang mana tidak berhak. Tapi ada beberapa yang menikahkan anak kandungnya, anak angkatnya sendiri. Binnya bintinya, akti binti dia tak boleh, haram. Hukumnya berdosa ke orang tua angkat kalau seperti itu. Ini alasan tak ada lain. Tidak mau anaknya mengetahui kalau anak angkat itu bukan anak kan. Tak boleh. Kenapa? Banyak berlaku hukum. Banyak berlaku hukum. Lalu tadi siapa? Mertua kita. Ini nasab karena pernikahan mertua kita. Ini walaupun dah bercerai dengan isteri, itu mertua itu tetap mahram kita selama amatnya. Itu tetap mahram kita selama amatnya. Lalu anak tiri kita, kalau anak tiri itu orang ibu yang sudah kita gauli, maka menjadi mahram kita. Lalu isteri daripada ayah kita, misalkan bapak kita ni kahwin lagi, isteri bapak kita walaupun bukan mak kandung itu mahram gitu. Jadi kita cium tangannya itu tidak membatalkan daripada wudu, walaupun itu bukan orang tua kandung gitu. Itu mahram. Jadi kalau misalnya ketemu mak tiri apa itu mahram. Kita cium tangannya tak mengapa. Banyak yang tak tahu ni. Banyak yang tak tahu karena saya pernah jumpai. Jadi ada satu orang yang saya kenal di satu acara ini, karena acara habis maghrib dia tak mau batal wudu karena mau solat isya. Jadi dia begini ya ini pas masalah kematian itu. Saya tanya, siapa? Oh, bini bapak nomor 2. Kamu nak mau gini? Kalau Ustaz dah wudu, dah Ustaz nak dekat isya tadi. Itu mahram kau. Bukan orang mahram. Mahram kau. Isteri bapak kau semuanya mahram kau. Jadi tak boleh kau nikahi isteri bapak kau walaupun dah bercerai dengan bapak kau. Tak boleh. Itu mahram kau. Mahram pada pernikahan. Dia cium tangannya tak batal daripada wudu itu. Ini mahram karena pernikahan. Ini di antara mahram yang termasuk mahram dikarenakan pernikahan. Ini kita harus tahu. Sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram.
Lalu ponaan sepupu bukan mahram. Lalu bibi sepupu. Bibi sepupu. Jadi ini wanita, ini perempuan sepupu sekali dengan mak itu. Ini wanita sepupu sekali dengan bapak itu. Berarti bibi sepupu, bukan mahram. Ya jadi, jadi kalau bersalaman dengan bukan mahram, kalau persetubuhan kau punya wudu, yang mana ambil wudu lagi kalau mau sholat. Yang kedua, dalam pandangan syariat yang pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, laki-laki dengan wanita itu tidak boleh bersalaman. Kalau dalam madhab kita nak nunggu syahwat. Kata Imam Syafi'i, kau nyentuh dinding syahwat dia dosa. Apalagi nak nunggu sampai perempuan tanpa syahwat pun bersentuhan dengan wanita tidak boleh, haram. Jadi sekarang, kenapa wanita dilarang memakai wangian? Karena itu bisa menimbulkan gairah daripada seorang laki-laki. Cuma bapak lewat, misalnya ada lewat depan bapak ni perempuan, wangi, kira-kira macam mana itu? Paling tidak, ya salam wangi. Dan mulai itu macam gairah. Akhirat itu pengen nak oleh perempuan. Maka wanita dilarang untuk memakai wangian, itu ditakutkan itu. Apalagi bersentuhan. Jadi kalau kita dengan mahram, begini. Bukan mahram begini. Itu lebih baik. Ini pendapat mu'tamad yang kuat di dalam pandangan mazhab kita di Syafi'i. Kalau pendapat yang lain yang diperbolehkan seperti Imam Malik kalau tanpa syahwat, itu diperbolehkan. Tapi pandangan mazhab kita yang mu'tamad yang paling kuat, tidak boleh bersentuhan antara kulit laki-laki dengan wanita yang sudah dewasa, yang mana dia bukan mahram. Itu haram untuk bersentuhan. Bukan hanya batal wudu, menyentuh pun kecuali yang mana tidak sengaja sentuhan. Sentuhan begini lah. Dan ingat ya, kulit dengan kulit kalau masalah membatalkan wudu, rambut tidak termasuk. Jadi kalau kita nyentuh istri kita ni, istri itu yang mana kalau kita dalam madhab kita bersentuhan dengan istri itu termasuk yang membatalkan wudu. Itu yang membatalkan wudu. Karena istri itu, kenapa istri itu menjadi mahram itu? Tapi boleh kita dahului, karena dia bukan mahram abadi. Kalau dah cerai, jadi mahram tak? Kalau dah cerai, maka dalam mazhab Syafi'i, yang mana istri itu bukan termasuk daripada mahram, yang mana apabila bersentuhan tidak batal dari wudu, tetapi termasuk daripada kategori batal, karena bukan mahram. Kalau dalam bab ini, bab wudu ini, lain yang lainnya, walaupun mahram yang mana karena pernikahan yang lain itu abadi, walaupun dah putus hubungan dengan mertua, cerai dengan istri, mertua tetap mahram. Itu tak boleh kita nikahi. Anak tiri, kenapa tak batal wudu setelah kita menggolek ibu? Karena walaupun dah bercerai dengan ibu, tetap kita diharapkan untuk menikahi. Istri bapak kita, kenapa? Yang mana menjadi mahram itu? Karena setelah kita nikahi, setelah bapak kita menikahi daripada istrinya itu, walaupun dah bercerai bapak kita haram untuk menikahi daripada bekas istri atau mantan istri bapak kita. Maka dalam mazhab Syafi'i dinamakan mahram itu yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Istri tidak termasuk. Istri tidak termasuk. Kalaupun dah cerai, kawin lagi bisa. Betul tak? Kau talak 1 masih bisa rujuk lah ya. Kau talak 3, 5 syaratnya harus terpenuhi. Syarat pertama, yang mana habis selesai tidak dari suami pertama yang baru bercerai. Syarat yang kedua, harus menikah dengan orang lain. Syarat yang ketiga,
harus yang mana berjima dengan suami yang kedua yang baru. Jadi kadangnya deg-degan ni, ni pakai mahallil lah benda. Ni orang kawan dia panggil, aku kawan ni punya dia, tapi awas kesuntung, ketok pala kau. Besok kau cerai kan? Tidak boleh. Belum boleh dia kembali ke mantan suaminya tadi itu, suami pertama. Kalau kau pengen kembali, kita penuhi syarat ketiga apa? Berjima, berhubungan suami istri dengan suami yang kedua yang baru. Ini syarat ketiga. Syarat yang keempat, yang mana bercerai dengan suami yang kedua. Mau cerai mati atau cerai hidup. Yang kelima, habis masa iddahnya dari suami yang kedua. Kalau cerai mati, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup, 3 kali suci. Perkiraan 3 bulan, bisa lebih. Karena sucinya daripada wanita itu berbeda-beda. Datang bulannya wanita itu berbeda-beda. Ada yang tiap bulan, ada yang 9,5 baru datang, ada yang 2 bulan baru datang. Kalau sudah habis masa iddahnya dari mantan suami yang kedua itu, baru dia bisa kembali lagi. Ini boleh nikah lagi ni, walaupun nak cerai talak 3, ini boleh nikah lagi. Ini dalam mazhab Syafi'i yang mana istri bukan termasuk mahram. Jadi kalau kita bersentuhan dengan istri kita ketika kita memiliki wudu, maka batal daripada wudu kita. Ada yang mau bertanya tak? Misalnya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. berselingkuh dengan ibunya, kemudian waktu selanjutnya menikah si menantu dengan orang tuanya. Ini gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mertua apa yang menjadi anak katakan? Mahram selama haram. Walaupun tidak bercerai dengan bininya, itu mertua, mantan mertua itu mahram itu selama-lamanya haram untuk menikahi. Kalau sampai itu yang terjadi, dia dihukumi zina. Alhamdulillah. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau misalkan yang lain, misalnya saudara tiri sama saudara tiri, boleh tak kawin? Misal ini laki-laki, bawa anak, ada anak satu laki-laki, ini perempuan, ada anak satu perempuan, kawin. Ini kan masing-masing bawa anak sama anak istri kawin, boleh tak? Boleh tak? Anak sama anak, ini laki kan bawa anak, perempuan bawa anak tak kawin. Mak bapak kawin, anak pun kawin. Boleh tak? Boleh? Boleh tak? Tak kenal. Tak ada boleh. Katanya boleh. Boleh. Bahkan besan sama besan. Kawin boleh tak? Besan sama besan boleh kawin. Cuman kalau ini terjadi kan macam dalam daerah di keluarga 69. Kalau secara hukum syar'i sah. Cuma kan jadi keluarga 69. Itu kok ditanya boleh. Hukum
yang mana anak tiri dengan anak tiri kawin. Yang haram tu bapak kawin dengan anak tiri. Kalau bapak ini sudah menggalui mak daripada anak tiri itu anak tiri itu, ini selama-lama tak boleh dinikahi ni anak tiri. Tapi kalau saudara tiri dengan saudara tiri ini kawin, ini sah, diperbolehkan, sah nikah. Tetapi kalau yang mana mantan menantu udah bercerai dengan anak, kawin dengan mak, mak dari bekas istri, mantan istri, haram, tidak diperbolehkan. Karena mertua itu mahram selama-lamanya. Itu mahram selama-lamanya. Paham tak ya? Ada yang mau bertanya? Nyambung Pak Ustaz, ini apa yang beliau tadi. Seandainya tadi anak tiri sama anak tiri menikah, itu boleh kan, sah. Apakah anak tersebut misalkan ya, kan tadi kan sama mesti bawa anak, misalkan persen bukan anak sama anak tadi sebelum dia, apakah itu ya? Apakah dia mahram? Dia bukan mahram. Ya. Apakah dia mahram saudara tiri ini? Iya. Dia bukan mahram. Kalau dia mahram, dia tidak boleh kawin. Berarti saudara tiri bukan mahram, maka boleh kawin. Kalau dia mahram, haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi karena bukan mahram, maka saudara tiri sama saudara tiri kalau persentuhan batal. Ingat kau ya, ini orang banyak salah kaprah dalam masalah saudara tiri. Banyak orang menyebut saudara tiri itu anak bapak dari bini yang lain. Itu dibilang saudara tiri. Itu termasuk saudara kandung tu. Satu bapak lain mak. Itu mahram, tak boleh kau nikahi. Yang masuk di sini saudara tiri, yang mana ini laki-laki bawa anak, ini perempuan bawa anak kawin. Yang masing-masing ni anak ni dari istri yang sebelumnya, anak yang perempuan ni dari laki yang sebelumnya. Ini bukan mahram, walaupun mak bapak dah kawin. Maka yang mereka berdua boleh menikah. Jadi saudara tiri bukan anak bapak kita dari bini yang lain. Itu saudara kan banyak orang nyebut tu, aku punya saudara tiri. Itu banyak tu. Bahasa kita kan banyak nyebut begitu. Maka ketika nak menjelaskan saudara tiri, jangan salah paham. Bukan itu. Kalau yang itu dimasukkan saudara tiri, haram untuk kita nikahi. Kenapa? Saudara kita satu bapak lain mak. Atau mak kita ni suami pertama meninggal, kawin lagi. Dari suami pertama 5 anak, kawin lagi dapat 2. Suami yang mau mak dapat 2. Misalkan kita dari suami yang pertama, ini anak mak kita dari laki yang lain, ini saudara kandung. Satu ibu lain bapak. Ini mahram. Kita bersentuhan tidak batal. Sentuhan ini tidak batal. Kalau besan mahram tak Pak? Kenapa dia dah bilang? Bukan. Besan atau besan boleh kawin tak? Bukan besan saya. Sekarang ini, kalau tak boleh kawin, mahram atau bukan? Bukan. Kalau tak boleh kawin, mahram. Kalau boleh kawin, berarti bukan Mahram. simple. Dia pahami itu. Jadi kalau boleh menikah, berarti bukan mahram. Tapi kalau tak boleh menikah, berarti mahram. Besan sama besan. Boleh nikah tak? Boleh. Berarti bukan mahram. Kalau sebelum nikah dia bersentuhan, batal. Misalkan bapak kan, bapak muda lagi, anak kau ni boleh juga mak ni.
ambil anak, bapak ambil emak. Misalnya begitu, boleh enggak? Boleh. Jangan nih. Cuman kan orang bilang apa? Bagi 69 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini salah satu yang dialami banyak orang. Salah satunya yang mau saya tanyakan itu kalau mertua, salah satu bapak atau ibu kawin lagi, jadi sebagai anak itu membatalkan wudhu atau enggak itu Ustaz. Nah, terus yang keduanya saya tanyakan itu, ini terjadi maksudnya bapak atau ibu kawin lagi, kawin terus gitu Ustaz kan. Terus terjadilah lambat tahun itu kan punya anak, salah satunya tidak tahu gitu Ustaz. Itu banyak kejadian juga itu Ustaz, sebab salah satunya itu bapak atau ibu itu kan sudah tiada gitu, udah mempunyai keturunan, tahu tidak tahu, salah satu tak berada di mana, tak berada buat anak, berada di luar daerah itu Ustaz. Kawin ya Ustaz, apakah itu haram atau tidak itu Ustaz, ya kawin itu? Mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yang ditanyakan, apakah semua itu batal wudu? Pertanyaan kedua yang ditanyakan, apakah bapak kita yang kawin lagi itu? Nah, itu apa yang ditanyakan? Maksudnya anak itu haram nggak atau tidak? Nah, atau yang jelas itu bapak atau ibu itu kan mempunyai keturunan, dia kawin itu kan, itu banyak bini atau banyak istri, ketemu anaknya tak tahu Kawin dia haram nggak itu? Jadi pertanyaan pertama, apakah mertua batal? Tadi Anda bilang tadi kan, dan jelaskan batal wudu karena haram untuk kita nikahi selama lamanya. Karena mertua termasuk mahram dari segi karena pernikahan. Jadi ketika kita menikahi seorang wanita, maka orang tuanya pun menjadi mahram kita. Dah batal untuk itu sama mertua kita. Dan kalaupun bercerai dengan istri itu, maka orang tua daripada mantan istri tetap menjadi mahram kita. Haram untuk kita nikahi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini misalkan ada seorang laki-laki malah kawin, tak boleh singgah di satu daerah kawin. Setia dia, setiap tikungan ada. Model gitu kan, setiap tikungan ada kawin. Ini anaknya ini macam mana dengan kita? Dengan bapak kita yang malah kawin? Ya anak saudara kandung gitu. Sebapak tapi tidak seibu. Ini tidak datang untuk kita. Ini pertama. Ini berarti saudara kita. Kenapa? Anak orang tua kita. Walaupun lain ibu, tapi satu bapak, tidak datang. Untuknya sama kita, itu mahram kita, haram untuk kita nikahi. Misalkan, ini pertanyaan beliau itu pernah kejadian di Pontianak. Memang banyak kawin, tak boleh pergi tempat ini kawin, tempat ini kawin, tempat akhirnya itu anak sama anak kawin. Ini pernah kejadian. Udah akan nikah atau baru ketahuan? Kalau udah menikah baru ketahuan, maka seketika itu fasakh nikah, batal nikah seketika, langsung menjadi satu. Sedangkan yang mana dia udah berhubungan bisa tidak dihukumi zina karena tidak saling mengetahui. Maka kalau memang ada laki-laki degil macam itu, lebih baik kita tahan. Kenapa takut tu anak sama anak tu kawin? Ini kejadian di Pontianak ni. Anak akhirnya apa? Nanya ke anak, Ustaz macam mana ni? Ini baru 1 mingguan ketahuan Ustaz.
ternyata di berdua adik-beradik, batal langsung nikah seperti itu ketika dia mengetahui. Batal. Kalau dia tetap lanjut, karena sayang, karena cinta. Kau tinggal hukum dah jelas. Kau mau lanjut, tak ada yang larang. Silakan, tapi konsekuensinya setiap kau berhubungan yang mana dihukum di zina. Adik-beradik ini. Tapi ketika dia melakukan itu akad nikah, lalu dia sudah bercima, dosa tak ada. Karena dia tidak mengetahui. Ketika dia sudah mengetahui, tetap nak dilanjakkan. Ini baru berdosa. Ini baru dosa. Kadang manusia ini fikir juga, iya benar lah. Saya ni entah berapa kali didatangi orang masalah talak 3. Yang mana lah, ini laki bini, ini bini udah ditalak 3 sama laki. Orang tuanya tahu. Sampai dari orang tua perempuan, dari orang tua laki-laki datang saya. Minta tolong jelaskan Ustaz, ya Allah udah banyak Ustaz yang jelaskan. Tapi dia ni tak mau pisah juga. Tak mau pisah dulu. Tetap serumah sampai punya anak lagi. Anda bilang anak setelah dia talak 3 itu anak zina. Anda kadang apa? Masih saling cinta. Yang rela untuk melakukan hal yang diharamkan. Alhamdulillah. Maka begitu tu anak sudah mengetahui, ni dia sama bini yang mengadik apa, seketika itu batal nikah. Batal. Kalau lain tetap masih kita dosa. Karena sekarang kau dah tahu, tapi tetap kau menggauli saudara kandung dihukum di zina. Alhamdulillah. Orang yang semacam ini ni anak cacat. Karena secara medis adik-beradik kawin itu akan melahirkan daripada gen-gen yang tidak sempurna. Jangankan adik-beradik, sepupu ya. Sepupu ni Pak, itu kadang mempengaruhi gen itu jadi tidak bagus. Sepupu maka sepupu keluarga ni, orang-orang dulu tu, ini 3 beradik kawin itu kau dari adik-beradik. Ya, padahal ini sepupu ni. Ini 3 perempuan, sana 3 laki-laki. Ini 3 perempuan, adik-beradik 3 perempuan, sana 3 laki tukar. Ini gara-gara kedekatan gen ni, keluarga saya banyak isu. Banyak isu itu sepupu. Apalagi adik-beradik bisa cacat tak sempurna secara medis gitu. Itu secara. Jadi kalau sudah terlanjur nikah, pernikahannya ketika dia menikah dia tak berdosa. Ketika dia menggauli istrinya tu, dia nak tahu itu saudara kandung tak berdosa. Tapi untuk itu nikah, fasqun nikah, batal pernikahannya. Dah tak berdosa tu, dah berpisah. Tapi saudara kandung, saudara kita lain mak, itu tetaplah haram kita. Itu yang perlu dipahami. Ini kan orang lain nyebut tadi yang bilang saudara tiri. Jadi jangan pula yang tadi saya jelaskan saudara tiri itu disamakan ini. Kalau saudara tiri ini yang mana satu bapak lain mak atau satu mak lain bapak itu kandung, cuma lain bapak atau lain mak, itu mahram gitu. Haram untuk kita nikahi. Paham tak ya? Boleh. Jadi kalau kita punya anak angkat, dan ini ada kejadian juga. Kemudian anak angkat perempuan ya ini kita kawinkan Pak, tapi sebenarnya kita tidak menjadi wali, tidak bisa menjadi wali karena melindungi anak kita itu jangan sampai tahu kalau ini bukan bapaknya. Akhirnya saya menjadi wali. Yang saya tanyakan setelah dia kawin, setelah menantu anak angkat tadi kawin, anaknya itu apa menjadi mahram dari dari bapak ibunya? Karena anak haram nih Pak. Anak dari menantu kita anak angkat tadi itu, apakah mahram menjadi mahram anaknya itu? Tidak. Terus kemudian
yang mana seseorang punya anak angkat, lalu bapak angkatnya yang menikahkan menjadi wali, sah apa tidak pernikahan? Apa itu tidak sah? Maksudnya hasil dari pernikahan yang tidak sah tadi? Enggak, maksudnya pertanyaan bapak itu sah apa tidak pernikahannya? Itu kan nanti saya jawab runtutannya tuh. Gitu. Ini ketika pernikahan yang mana tidak mencukupi rukun daripada nikah, syarat daripada nikah itu tidak sah. Ketika pernikahan itu tidak sah, yang mana ini berhubungan nih lalu melahirkan anak-anak itu menjadi agak zina. Kalau pas ketahuan sama suami perempuan nih, rupa bini ini anak angkat, bapak angkat yang pula jadi wali, maka dia minta akad baru. Ini laki-laki boleh minta akad baru. Dia pergi, dia tidak berdosa bergaul tadi. Kenapa? Dia tidak mengetahui. Ini laki-laki kan tak tahu nih, anak pun tak tahu, istri pun tak tahu kalau dia anak angkat. Bapak yang tanggung dosa, bapak angkat yang tanggung dosa. Tu hati itu demi ego, biar anak tu tak tahu kalau dia tu anak angkat, biar tetap menganggap dia tu anak kandung. Akhirat tu rela dia sampaikan. Makanya saya kalau mau nikahkan orang, saya tanya loh, bapak anak kandung bapak apa? Adik-beradik bapak apa? Saya tanya adik-beradik itu. Saya cari tahu kenapa takut. Ini kita dari pernikahan itu bapak angkat, bukan bapak kandung. Karena saya pernah menerima kejadian itu. Ketika ini kadang lingkung-kalingkung, adik-beradik dari orang tua ni, you anak kandung ni, sampai adik mereka, Ustaz, itu angkat Ustaz, bukan anak kandung. Langsung saya panggil pengulu, Pak Pengulu, itu tolong jelaskan. Tadi sudah saya sampaikan, saya kata, tak ada yang ngaku. Ini Pak Pengulu panggil semua adik-beradik. Kenapa kalau kita tetap bapak angkat yang menjadi wali, ini tidak sah pernikahan. Kita tahu, kita biarkan dosa. Akhirat itu dipanggil, akhirat baru ngaku. Akhirat itu baru ngaku. Nah ini apa nak bahaya macam ini. Akhirat itu saya minta siapa orang tua, syukur ke orang tua tahu. Telepon ni, di telepon mewakilkan kepada bapak angkat tu untuk menikahkan daripada anak kandung ini. Dah, aman. Cuman bini harus sebutkan binti bapak kandung dia. Ini jangan ditutup-tutupi. Kalau ego kau pelihara, tuh kau mau tanggung anak kau berzina setiap hari. Tu berhubungan dia berjima dengan suaminya itu dihukumi zina. Siapa yang nanggung? Anak dia sama menantu dia tidak berdosa. Karena tak tahu. Tapi ini orang tua. Makanya ketika suami ini tahu, ini anak angkat, bapak angkat ini tak sah, dia simple tinggal akad baru. Dia ajak orang tuanya siapa? Oh, orang tua jauh, wakilkan ke siapa untuk menikahkan daripada anaknya. Angkat baru selesai. Tetapi kalau tidak, itu anak daripada perzinahan, itu dihukumi zina. Na'udzubillah min dzalik. Lalu pertanyaan bapak, sepupu kan yang intinya gini Pak, anak dari hasil zina itu apa menjadi mahram dari bapak itu tadi? Tidak. Bukan mahramnya Pak ya? Tidak. Ya. Kenapa? Yang mana anak zina itu pertama ke bapak, tidak bini ke bapak. Waris tak dapat, bapak tak boleh menikahkan. Maka hati-hati. Ini anak-anak zina ni, walaupun dia tu bapak biologis, walaupun dia bapak biologis, dalam Islam itu bil itu nasab itu bukan daripada biologis, dari hubungan biologis saja, tapi apa? Dari hubungan ikatan pernikahan. Itu nasab. Maka orang yang mana lahir bukan dikarenakan pernikahan, dia bukan bini ke bapaknya. Bapaknya tak boleh menikahkan daripada anak itu.
Dan anak itu tidak memiliki hak waris daripada bapaknya. Bapak biologis tapi bukan cuma bapak biologis, bukan bapak dikarenakan pernikahan tadi itu. Ini anak itu tak berhak untuk dapat warisan. Jadi kalau nanti bapak biologis meninggal nih, misalkan anak pertama anak zina, anak kedua, ketiga kita ada, yang berhak mendapatkan harta bapaknya itu anak nomor 2 dan 3. Yang pertama dah ada. Makanya saya selalu bilang, yang punya anak angkat tolong buang ego. Ini hukum Allah. Jangan nak kau main-mainkan demi ego kau. Ini kadang lupa diri dia. Dia tak mau anaknya sampai tahu. Akhirat apa? Itu disembunyikan apa-apa. Kadang saudara pun mau diomongkan. Dia ngomong, awas siapa yang dia kau bilang kalau dia anak angkat aku, awas diancam. Ayah tu dia berapa pun tak kuasa dah. Nikah kan. Ini bohong berjemaah. Sebenarnya anak angkat ketika dewasa beritahu kan, tak usah nunggu. Dia tahu. Ketika udah dewasa, dudukkan dia. Dudukkan. Tahu ni begini. Kita kalau mengangkat anak ni, usahakan tahu siapa orang tua kandungnya. Jangan sampai tak tahu Pak. Usahakan tahu orang tua kandungnya, sehingga nanti dewasa kita bisa menyampaikan kepada dia siapa bapak kandungnya, siapa mak kandungnya. Paham Pak ya? Siap. Jadi otomatis Pak sudah pertanyaan selesai. Otomatis cukup udah juga. Berkaitan dengan yang kasus ini Pak, bagi orang lain mungkin seperti itu, tapi bagi orang lain yang mengetahui bahwasanya perkawinan ini adalah perkawinan oleh orang tua angkat, berarti kan tidak sah. Sementara kita ini tahu sebenarnya itu tidak boleh mengawinkan. Kita boleh nggak ngasih tahu ya anak laki-lakinya yang bahwa istrinya itu anak angkat, boleh nggak? Boleh, sangat-sangat boleh. Malah ini dinamakan nahyu 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Nabi mengatakan, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, itu dengan kekuatan. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, dengan lisan, dengan nasihat, memberitahukan. Malah kalau kita diam, kita tahu kita diam aja, ini kita termasuk orang yang membiarkan daripada sesuatu yang sangat benar. Dan perlu kita ketahui, di zaman Bani Israel ada 70 orang yang ibadah mereka bagikan para nabi, tapi ketika melihat kemungkaran di masa bodoh, yang penting hubungan aku dengan Allah. Apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat gunung dan benamkan 70 orang itu. Sampai malaikat berheran, ya Allah, ini 70 hamba-Mu ibadahnya bagikan para nabi-nabi-Mu, tapi dia hanya memperdulikan hubungannya denganku. Setiap dia melihat kemungkaran, dia diam saja. Agar kita umat Nabi ini bukan dia diperintahkan amar ma'ruf saja, bukan hanya mengajak kepada kebaikan, tapi nahi 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ini kita lihat tahu salahnya, kita sampaikan. Masalah dia menerima apa dah, itu urusan dia. Jangan bapak paksa. Kau ini, jangan bapak. Dia semua tetap aja biarkan. Begitu. Kenapa? Yang memberi hidayah itu Allah, bukan kita. Tugas kita menyampaikan dia. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwai daripada Fir'aun. Dengan apa? Qaulan layyinan, dengan lemah lembut. Masalah Fir'aun mau menerima itu urusan aku, kata Allah, bukan urusan kau. Kau menyampaikan dia Fir'aun. Kita juga seperti kita beritahukan, dia menerima, tidak, itu urusan dia sama Allah. Yang mana tanggung jawab kita lah lepas. Jadi harus kita beritahu urusan. Maaf Pak, istri bapak ini anak angkat. Yang nikahkan itu bapak angkat ini ada salah. Beritahu tak? Ini tidak, ini bukan macam kejadian tadi itu yang mana pas nikah, batal nikah itu karena adik-beradik.
Kalau ini tidak batal, maksudnya masih boleh dia menikah lagi. Yaitu tapi dengan pernikahan yang terpenuhi daripada rukun-rukun nikahnya. Apakah untuk menikah nikah itu perlu dulu atau pakai sir Pak? Nah, itu mungkin jalan solusinya Pak. Soalnya memang betul tadi yang kata Pak Ustaz, banyak orang yang mohon maaf mungkin ingin menyembunyikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau macam gini, ya nggak perlu lagi kita KUA. Kita istilahnya tinggal panggil 2 orang saksi, walinya, udah selesai. Ada mempelai lagi dan berubah, dah cukup, nikah siap pun tak masalah. Yang di buku cuman kalau mau merubah daripada wali aja di buku nikah. Tapi kalau kita tak mau repot, itu kan cuma buku. Legalitas negara ya. Kalau secara hukum bukan legalitas itu yang dipegang. Hukum Islam, tetapi terpenuhi tidak syar'i rukun-rukun nikah di dalam pernikahan itu. Jadi misalkan udah terlanjur nak tahu lagi ribet nih, ini pasti pengadilan loh. Wah ini kan itu merubah nama ya, sidang, merubah nama lo sidang sekarang Pak. Ini apa merubah banyak ini? Repot. Tidak repot, panggil walinya siapa? Misal wali tak bisa, wali asli itu suruh mewakilkan kepada siapa? Kepada bapak angkat lagi nikahkan, tapi sebagai wakil daripada wali nikah. Jadi dinikahkan bukan ini. Saya nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Fatimah dengan mas dengan begitu lagi dah. Dinikahkan nanti yang kedua kali ini, dinikahkan engkau dengan Fatimah binti, sebut nama bapak kandungnya, yang orang tuanya, yang walinya telah mewakilkan kepadaku, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lafaz akadnya dia dirubah, ijab itu dirubah. Karena sebelum ini dia mengatakan apa? Ku nikahkan engkau dengan anak kandungku. Ini nak boleh padahal bukan anak kandung. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan ini. Semoga apa yang kita kaji di kuliah ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita bagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.
teman-teman yang sudah menghadiri klip kami. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih juga yang sudah mengirim bunga. Ini topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.